Of course Pak, Ya. kita masih pemain baru Pak. New kids New kids on the block. Kalau buat saya Pak, Ya. namanya olahraga itu suatu aktivitas yang sangat jujur. Jujur, betul. Sangat jujur, udah gitu aja. Ya. Kalau nggak kuat ya berhenti gitu, Ya, nggak mungkin dipaksakan ya. Sama seperti bisnis. Bisnis itu kalau kita melakukan dengan pure heart gitu kan, dengan jujur ya, kita tahu kok kapan kita memang harus gain the profit, gain the benefit, pasti sampai kok. Jumpa lagi di podcast iNews Serpong. Endemik sudah mulai kita rasakan bersama-sama dan industri sudah mulai bergeliat dan menghadapinya dengan sangat positif. Di sebelah saya sudah ada Bapak Panca Wijayanto sebagai General Manager Kubika Butik Hotel Gading Serpong. Selamat siang Pak Panca. Selamat siang Pak Iza. Kita ngobrol-ngobrol siang ini. Dan kira-kira Bapak bisa bercerita kepada semua pemirsa, kira-kira apa sih unique selling point daripada hotel Bapak ini dan kenapa mempergunakan brand Kubika ini? Silahkan Pak diceritakan. Baik, terima kasih Pak Isa. Jadi untuk Kubika Butik Hotel Gading Serpong sendiri mempunyai unique selling point yang cukup berbeda dengan hotel lain. Kita terbuat dari material kontainer, sehingga kita punya sedikit profil yang berbeda. Biasanya mungkin kalau hotel kebanyakan terbuat dari tembok konkrit, semen lah misalnya seperti itu, atau beton. Tapi kita terbuat dari dinding kontainer. Dengan arti bahwa profiling yang kita tonjolkan ya dinding sisi luar kontainer. Itu yang menjadi selling point kita. Selain kita juga punya banyak spot yang tamu-tamu di sini untuk bersuah, foto, Selfie ya? Selfie, karena kita tahu lah bahwa sekarang milenial, generasi milenial is all about foto, is all about selfie. Jadi kita menonjolkan sisi itu jadi unique selling point kita. Sementara Kubika sendiri diambil dari bentuk yang terkotak-kotak. Dari bentuk kontainer sendiri kotak pasti, kemudian kita juga lihat beberapa konsep bangunan, beberapa desain kita juga kotak-kotak. Bagus sekali Pak, very unique daripada normal hotel ya. Yes, setuju Pak. Bangunannya dari kontainer, namanya mengikuti dari kontainer, jadi kubik. Nah, kira-kira target market apa nih yang dituju dan kira-kira apa yang Bapak tangkap selama ini? Karena kita tahu Bapak masuknya di masa-masa sulit ya. Betul. Tapi Bapak turn out lebih menjadi pemenang. Apa kira-kira? Jadi memang Kubika Butik Hotel sendiri dibuka atau kita mulai beroperasi saat pandemi. Saat hotel lain mungkin ya mohon maaf kolaps, mungkin harus terpaksa tutup gitu. Iya. Tapi kita ambil inisiatif, ambil kesempatan itu untuk malah buka. Masuk di market ya. Ya, itu yang memang sedikit orang atau banyak orang bahkan ya berpikir wah ini ide gila sih. Tapi ternyata di balik itu semua ada peluang bisnis yang bisa kita ambil. Dia mencari hotel mana nih yang masih buka. Either mungkin dia bosan di rumah atau hanya untuk mungkin WFA, dia harus bekerja di rumah tapi mungkin bosan sudah terlalu lama di rumah. Ya? Iya, di hotel saja gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk sasarannya atau marketnya sendiri sih kita tidak menyasar pada market yang khusus. Walaupun memang identik dengan saya bilang tadi milenial, generasi milenial, generasi yang ya usianya di atas 20, below 40 lah, 30 to 40 gitu. Jadi mereka masih bisa terlihat muda dengan generasi itu. Jadi captive market yang sudah ada ya milenialnya plus family sebenarnya. Walaupun secara fasilitas kita tidak punya pool, hanya memang kembali kita menonjolkan sisi atau spot-spot yang bisa dijadikan tempat foto. Semua branding, semua marketing is about foto. Ya, okay. Apapun produknya, background is number one.
Seperti Jadi itu, Pak. targetnya benar-benar targeted ya, 20-40 tahun. Kurang lebih seperti itu. Ya, ya. Jadi, Walaupun tidak benar-benar spesifik sih sebenarnya. Siapapun bisa gitu. nah, fasilitas hotel ini apa aja, Pak? Ya. Kalau fasilitas sendiri kita mungkin sama seperti hotel lain bintang 3. Kita punya restoran, kita punya ruang meeting, kita punya playground, kids playground seperti itu. Yang memang yang kita miliki salah satu yang kita jadikan value added di sini adalah kita punya lahan parkir yang cukup luas. Itu salah satu benefit yang bisa kita berikan ke tamu. Yang pasti, it's a free of charge. Oh, oke. Dibanding yang lain pakai charge ya, di sini enggak. Iya, free of charge. Sangat generous sekali nih. Luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau kita dengar nih bisnis ini sekarang sudah mulai, tapi kita dengar tadi dari masa pandemik pun juga ngalamin ya. Betul. Boleh share sedikit, Pak? Dan kira-kira comparison bisnisnya bagaimana? Turnout positif seberapa persen yang dicapai selama 2 tahun terakhir, dan ini tahun keberapa buat Kubika Boutique Hotel? Ya, jadi seperti saya sampaikan, Kubika Boutique Hotel sendiri pertama kali dibuka itu tanggal 6 Juni 2020. Artinya kita sudah tahun kedua. Kita baru ulang tahun kemarin, tanggal 6. Alhamdulillah kita bisa... Masih baby ya? Of course, Pak. Kita masih pemain baru, Pak. New kids on the block. Kita masih pemain baru di dunia hotel, terutama di daerah Gading Serpong dan sekitarnya. Kita memang saat pandemik dibuka, saat pandemik juga kita struggling dan survive, akhirnya bisa perform lah akhirnya. Wow. Gitu loh. Kalau kita bicara by number ya increment-nya saya anggap cukup signifikan lah dari Fantastic, awal. ya. Dari awal saat dibuka kita hanya punya beberapa kamar, beberapa lantai kita buka. Akhirnya saat pandemi juga kita putuskan untuk open lagi beberapa kamar. Artinya kita melihat peluang bisnis yang masih terbuka di depan positif, mata. ya? Iya, di depan mata yang artinya kita bisa grab market itu. Kemudian dari sisi juga itu kita melihat bahwa bisnis mas sudah mulai juga pick up. Kita akhirnya ya bukan bikin sih, tapi kita dulu memang ada sempat konsep untuk bikin office rental. Makanya ruang meeting kita tuh ada sampai 10, hanya kecil-kecil, akhirnya kita buka. Artinya itu kita melihat possibility atau opportunity untuk dapat mais bisnis. Kalau increment-nya sih secara number ya bisa di atas 30% sih. Wow, luar biasa. Sementara 30% dari 2020 ke 2021, 2021 ke 2022 pun alhamdulillah secara business wise significantly increase. Oh, itu sesuatu turnaround yang luar biasa. Alhamdulillah, Karena Pak. Alhamdulillah. bayi sudah bisa menghasilkan yang luar biasa, yaitu Ya. kan di luar out of the box ya. Betul, Pak. Wah, ini termasuk GM yang pemberani. Masuk, enter the market dengan challenge yang begitu besar, Iya, iya. tapi bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi dan turn out menjadi positif, luar biasa. Alhamdulillah, Pak Pak. Alhamdulillah. Nah, kira-kira sejak kapan nih Pak Panca bergelut di dunia perhotelan? Tapi sebelum itu kita lanjutkan setelah ini. Pak Panca, terakhir kita ketemu tahun 2017 ya. Kurang lebih, Pak. Kurang lebih kita sama-sama di dalam satu industri yang sama. Nah, kira-kira sudah berapa lama Pak Panca menggeluti dunia perhotelan atau jadi hotelier, dan kedepannya mau ngapain? Dan saya dengar terakhir kan aktif lari nih. Bagaimana mengkombinasi antara hobi, bisnis, karir? Silahkan diceritakan Pak Panca. Baik. Oke, mungkin saya termasuk apa ya? Kalau dibilang orang hotel yang telat start. Karena saya berasal bukan dari background hotel yang pasti. Saya bukan tidak belajar perhotelan sebelumnya. Saya terjun ke hotel itu awal 2000-an. Jadi mungkin sudah hampir 20 tahun lebih 20 tahun, ya. 20 tahunan di dunia perhotelan. Mulai dari
bawah, ngerasain naik gitu. Ya artinya kita kita bertumbuh ya. Betul Pak, selalu punya prinsip bahwa ada satu perubahan di dalam hidup, baik itu karir apapun itu, harus ada sesuatu yang kita tuju, harus sesuatu yang jadikan kita tujuan. Mau jadi apa ya kembali ke orangnya, tapi memang saya termasuk orang yang mengikuti flow-nya, mengikuti ritme bekerja, mengikuti alur karir, alur kehidupan yang simple kalau saya, karena orangnya simple aja gitu. Terus ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini jadi GM, ya karena saya background saya dari sales dulu, sales GM. Terus ya kedepannya sih sebenarnya tidak ada yang muluk-muluk juga. I just enjoying myself, enjoying the life, enjoying the position right now, improve secara personal, improve secara knowledge itu pasti, karena saya selalu punya prinsip never stop learning gitu loh, jangan pernah berhenti, karena selalu berpikir kayak bahwa kita orang bodoh aja lah gitu. Kalau kita orang pintar berarti nanti disuruh jadi pawang hujan Pak, kalau orang pintar. Tapi kalau jadi orang bodoh aja lah gitu. Artinya selalu punya prinsip untuk selalu belajar. Kalau dikaitkan sama hobi hobi saya, nah ini sebenarnya ya ada juga. Kalau mungkin ada quote atau ada ungkapan bahwa jangan pernah berhenti saat lelah, berhentilah saat sampai. Gitu. Jadi itu saya akan berhenti saat saya sudah selesai. Gitu. Saya tidak akan pernah berhenti saat saya lelah. Itu yang jadi prinsip saya bertahun-tahun. Saya nari, saya naik sepeda, sama capek ya. Pain itulah yang jadi buat kita tahu bahwa oh ini limit kita sebenarnya seperti ini nih. Kaitannya dengan running the business, running the leadership ya seperti itu. Kita nikmatin prosesnya, nikmatin perihnya, nikmatin keringatnya, karena kita tahu ada hal indah di depan yang harus kita tuju. Jadi kalau udah naik tanjakan tuh pasti ada turunan di depan ya. Pasti, pasti Pak. Gitu. Itu yang selalu ada di prinsip saya, bahwa enjoy the pain and let the glory speak. Artinya itu sepertinya kita selalu prinsip yang memang simple tapi buat saya sangat dalam artinya. Kita pun sama lah, mau jadi hobinya lari, hobi apapun ya, kalau belum selesai ya jangan berhenti seperti itu sampai detik terakhir. Kita memang harus berhenti karena kita ada tujuan yang kita capai, ya itu seperti itu. Luar biasa Bapak Anca. Ini kalau orang punya hobi olahraga ya begini. Jadi di bisnis pun di treatment sebagai olahraga gitu ya. Karena kalau buat saya Pak, namanya olahraga itu suatu aktivitas yang sangat jujur. Jujur, betul. Sangat jujur, udah gitu aja. Kalau nggak kuat ya berhenti gitu. Nggak mungkin dipaksakan ya. Sama seperti bisnis. Bisnis itu kalau kita melakukan dengan pure heart gitu kan, dengan jujur ya, kita tahu kok kapan kita memang harus gain the profit, gain the benefit, pasti sampai kok. Gitu. Betul. Baik Pak Anca, untuk kita share lebih konkret kepada pemirsa, kira-kira visi misi apa lagi yang mau diletakkan untuk ke depan 1-5 tahun atau short term, long term pada hotel maupun karir Bapak Anca ini? Baik. Kalau untuk hotel sendiri, sebenarnya untuk Kubika Boutique Hotel, kita tidak ada yang muluk-muluk Pak. Hanya kita selalu berusaha untuk menjadi MICE Destination Hotel. Tidak perlu jadi nomor 1, tidak perlu jadi yang terbaik. Yang pasti kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk klien, untuk tamu siapapun itu. Itu sebenarnya tujuan kita. Jadi winning point-nya itu sebenarnya Pak. Karena kita jadi nomor 1, jadi yang terbaik,
soon akan ada lagi akan ada hotel lagi nomor 1, akan ada hotel yang terbaik. Walaupun memang secara dinamis ya. Ya betul Pak, secara bisnis ya perlu seperti itu Kak. Mungkin ya untuk mengukur kekuatan, mengukur kinerja kita. Tapi yang pasti kalau Kubika sendiri sebagai hotel yang dengan tagline New Urban Experience, ya selalu kita menjadikan ya suasana baru, pengalaman baru dengan memberikan servis yang terbaik itu. Nah, buat kami udah cukup sebenarnya. Simple visi misinya sih seperti itu aja. Dan kita juga memberikan apa yang dari owning company harapkan, termasuk apa yang menjadi harapan juga semua karyawan di Kubika Boutique Hotel. Gitu. Kalau saya pribadi, let it flow, Pak. Let it flow. Let it flow. Do the best, let Allah do the rest. Oke. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan sama pemirsa nih? Biar pemirsa lebih nempel lagi ke depan sama Kubika Boutique Hotel Gading Serpong. Baik, Kubika Boutique Hotel Gading Serpong dengan tagline New Urban Experience selalu siap menanti kedatangan Bapak Ibu semua, mau yang staycation, mengadakan rapat atau pertemuan di sini, arisan, social event, wedding, just name it. We are ready for you. We are ready for you. Luar biasa semua sharingnya hari ini Pak Panca. Baik Pak, terima kasih. Sangat inspiring. Dan Alhamdulillah. Kita lihat bagaimana Kubika Hotel ini lahir di saat pandemik. Iya betul Pak. Tapi di tangan dingin Bapak ini, bisnis ini bisa bertumbuh dan bisa compete dengan market-market hotel yang ada di Gading Serpong. Alhamdulillah. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Dan mudah-mudahan market bisa melihat bahwa Anda berada pada tangan yang tepat untuk melakukan bisnis apa saja di Kubika Boutique Hotel Gading Serpong ini. Mau wedding, mau meeting, mau staycation, mau apa saja, you name it kata beliau. Datang ke tangan dingin beliau, semuanya bisa dilayani dengan luar biasa. Terima kasih Pak Panca. Dengan senang hati Pak. Nyaman nak.